sampaikan detil mengenai metodenya seperti apa, terus kemudian metode analisisnya, karakteristik respondennya seperti apa, berapa banyak responden yang diambil, itu tuh perlu ada teman-teman. Terus bagaimana dan hal-hal lain lah yang terkait dengan metode maupun instrumen yang akan digunakan. Misalnya, studi kasus atau naratif atau SLR. Studi kasus atau naratif berapa orang, bukan 2 sampai 3, tapi sudah pasti 3 orang. Artinya teman-teman sudah tahu akan ada 3 orang yang sudah pasti akan dimintakan keterangan mengenai variabel yang akan digali. Termasuk misalnya metode SLR, kalau misalnya menggunakan metode SLR ya, tapi di tempat ini belum ada ya, kalau di kelas sebelah ada. Nah, artinya pakai metode apa nih? Pakai metode Prisma kah? Pakai metode NVivo kah? Seperti apa? Nah, itu harus sudah ada teman-teman. Terus menentukan partisipan atau sumber datanya seperti apa. Itu harus sudah ada. Misalnya teman-teman melakukan wawancara misalnya. Mungkin ditambahkan dengan data sekunder lain, entah itu data kesehatan medis, kemudian data-data hasil tulisan, karya, dan lain-lain. Itu harusnya sudah ada semua, teman-teman. Itu ditentukan pada saat penyusunan metode dan instrumen. Lalu menyusun instrumennya. Kalau wawancaranya diturunkan dari dimensi ke indikator, lalu pertanyaan wawancara itu harus sudah dibuat, teman-teman. Begitu sampai segitu ya. Terus kemudian strategi pencarian SLR, misalnya ya, SLR-nya itu kata kuncinya apa, database-nya bagaimana, kriteria inklusi dan eksklusinya bagaimana. Nah, ini catatan ya teman-teman, untuk studi kasus dan naratif itu tidak perlu ada kriteria inklusi dan eksklusi. Ya, itu hanya ada pada SLR saja. Jadi walaupun kelihatannya ringan SLR gitu ya, tidak melakukan pengambilan data dan lain-lain, tapi sebetulnya ada hal lain, yaitu perlu adanya kriteria inklusi dan eksklusi yang lumayan juga pusing, teman-teman. Begitu. Nggak menakut-nakutin ya, artinya baik pilihan studi kasus, naratif maupun SLR, ketiga-tiganya punya kekurangan, kelebihan, juga punya hal-hal yang harus dipenuhi masing-masing itu berbeda, begitu. Terus menyusun prosedur etisnya atau inform konsennya juga harus ada, teman-teman. Cepet banget teh, iya memang, karena targetnya seperti itu. Jadi artinya harus selesai nih teman-teman. Dilanjutkan ya dari yang kemarin. Untuk pekan ini perbaikannya terutama pada pembeda antara teman-teman yang sudah melakukan telaah ya, tapi kemudian daftar pustakanya itu masih disatuin ya. Nah, coba dibedain dulu nih, mana daftar pustaka yang hasil dari telaah teoritis sebanyak 50 itu taruh di bawah persis dari hasil teoritisnya. Sementara daftar pustaka yang keseluruhan semuanya dipakai itu boleh ditaruh paling bawah lagi. Kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Jadi saya bisa membedakan nih, ini sumber dari referensi yang memang hasil telaah teoritis sebanyak 50 artikel ilmiah. Begitu teman-teman. Ya, itu perbaikannya untuk yang telaah di artikel ilmiah dan teoritisnya. Kemudian masuk pekan ketiganya adalah penyusunan metode dan instrumen dengan menjelaskan desain penelitian sesuai pendekatannya seperti apa, menentukan partisipan atau sumber datanya itu sudah harus ada. Artinya bukan lagi dikira-kira. 1 sampai 3 teh nggak bisa, harus sudah ditentukan. Mau 1 boleh, mau 2 boleh, mau 3 boleh. Nah ini kan latihan teman-teman. Terus ada yang mau ambil 3 teh, kayak gitu boleh. Mau 1 teh boleh. Yang penting itu harus sudah ditetapkan sebagai bentuk dari partisipannya, harus sudah real. Jadi bukan lagi dikira-kira. Terus sumber datanya bagaimana? Apakah hanya dari wawancara saja? Atau kemudian ada data sekunder lain, entah itu data medis kesehatan, atau data-data terkait dengan misalnya tadi ya,
karya tulis tangannya, karya seni, dan lain-lain. Itu harus sudah ada. Kemudian mulai sudah menyusun instrumennya. Ya, teman-teman ya, sudah harus sampai pada pertanyaan untuk wawancara. Nah, terus kemudian menyusun prosedur etis atau informed consent. Jadi targetnya luarannya adalah draft metode penelitian lengkap dan instrumen penelitian atau strategi pencarian datanya sudah ada. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cepet banget, Kak. Iya, iya, betul. Karena nanti pekan depannya lagi teman-teman udah ambil data loh. Pekan 4 sampai 5 sudah ambil data. Artinya ini harus sudah selesai, teman-teman. Lalu pekan 6 kita sudah mulai menyusun paper lengkap, dan pekan ketujuhnya teman-teman sudah finalisasi, dan pekan 8-nya presentasi. Oke, deh, mau tanggapin dulu teman-teman. Izin bertanya teh. Nadia. Untuk yang daftar pustaka itu yang dipisahkan itu antara 50 jurnal dengan daftar pustaka lain yang bukan apa ya acuan utama artikel kami atau gimana ya Teh? Ya, betul, seperti itu. Jadi Teteh tahu gitu ya, ini 50 artikel ilmiah yang teman-teman summary menjadi teori, dan itu semuanya diharapkan tersitasi juga ya di dalam teorinya, dan kemudian ini adalah sumber literatur pendamping begitu. Nah, sumber literatur pendamping itu boleh ya kalau mau ambil artikel ilmiah kuantitatif. Kenapa? Karena data-data angka itu biasanya lebih banyak di sumber artikel ilmiah kuantitatif, teman-teman. Kayak misalnya teman-teman mau cari data orang yang mengalami kecemasan se-Bandung Raya. Nah, selain lihat di website, ternyata bisa juga lihat dari artikel ilmiah kuantitatif, teman-teman. Itu boleh. Tapi ketika teman-teman melakukan telaah artikel ilmiah, diharapkan itu yang sesuai dengan metode penelitian kualitatif. Begitu. Bisa ngebedainnya nggak, teman-teman? Aman ya? Oke. Ya, keren, teman-teman. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, teman-teman? Nggak ada? Aman semuanya? Oke, artinya teman-teman punya waktu Rabu, Kamis, Jumat ya untuk bikin metode dan instrumen. Kemudian saya lihat nanti kemudian kalau misalnya sudah mau besok kirim logbooknya boleh ya. Boleh banget kan, kita sudah bimbingan malam ini. Terus perbaikannya seperti biasa tetap dicantumkan tapi lewat link Gdoc atau link G Drive, bagaimana yang bisa diraih oleh teman-teman aja. Oke, sip. Ada lagi teman-teman? Aman? Oke, sip. Kalau misalnya aman, kalau begitu kita cukupkan saja ya untuk bimbingannya. Tapi sebelumnya karena butuh dokumentasi, boleh ya ambil dokumentasi dulu. Silakan, siapa yang mau? Yang pakai laptop, Teteh kebetulan pakai HP ini. Boleh Teh sama Rena. Boleh, boleh. Terima kasih, Rena. Rena nggak buka dulu kameranya? Maaf Teh, lagi nggak bisa on cam. Oke, oke, aman. Yang penting dibantu aja ya. Kemudian jangan lupa di-share ya di grup ya. Siap Teh.
1, 2, 3. Sudah, Teh. Oke, sip. Terima kasih banyak teman-teman, sehat selalu, semoga lancar dan kemudian hasil yang terbaik ya. Amin. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Iya. Teh.